Saudara-saudara, selamat sore buat kita semua. Dalam sukacita kita sore hari ini, saya rindu untuk ajak kita belajar kembali dari satu bagian pembacaan dalam kitab ini, surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Shalom. Lebih kuat lagi. Shalom. Yang saya rindu adalah jemaat-jemaat lebih lagi mencintai. Ya, cinta itu pada titik tertentu hampir sama dengan iman. Kalau iman itu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, cinta itu membuat kita bisa melangkah melewati batas. Kalau iman itu membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, cinta membuat kita berani melangkah melewati batas. Amin, Pak. Saya punya kesaksian sendiri soal ini. Saya pacaran dengan istri saya, ikut pendeta. Kami pacaran 10 tahun baru menikah. Orang tanya saya, pendeta, kenapa sampai 10 tahun memang? Saya bilang, boy, kalau berhenti di jalan saya tidak tahu siapa yang lanjut dengan saya. Jadi akhirnya kami 10 tahun. Tapi keputusan untuk menikah dengan ibu itu setelah kami pacaran 4 tahun. Setelah 4 tahun itu, waktu itu saya melayani di Alor. Saya melayani di satu tempat di Alor yang tidak ada air. Leding tidak ada, air sumur tidak ada, sungai tidak ada. Kami hanya harap air hujan. Tak ada untuk pakai selama 1 tahun. Kalau dari rumah seng aman terkendali, tapi kalau dari rumah rumput, saudara tidak butuh daun teh lah. Jelas. Ada satu waktu ibu pendeta bilang saya, kakak, saya mau piala. Saya senang orang yang kita suka di orang mereka. Tapi kemudian saya pikiran, saya mau kasih minum apa kepada orang yang saya cintai? Masa untuk dia saya kasih minum air yang saya minum? Akhirnya saya jalan kaki 24 km ke Kalabagi 12, pulang 12 sampai 12. Tidak mungkin pergi 12 kilo, pulang hanya 6 kilo dan tidak sampai. Saya pergi 24 kilo itu hanya untuk beli aqua 600 ml 1 botol. Dalam perjalanan pulang itu di 3 km terakhir saya bertanya pada saya, kenapa saya saja minum itu air kotor? Tapi untuk itu perempuan kok saya bisa jalan di bulan pagi. Saudara tahu dia alasan apa? Karena apa? Karena apa? Sekarang saudara tahu cinta membuat Anda melangkah melewati. Kalau bukan kita siapa mau jalan 24 kilo? Tapi karena kita membuat kita melangkah melewati batas. Kalau begitu saya mau tanya saudara, saudara cinta Yesus? Yakin? Benar-benar yakin? Saudara tahu Paulus menulis surat Efesus ketika dia ada di penjara. Dia masuk penjara itu karena apa? Pencuri kah? Tidak. Lalu kenapa dia masuk penjara? Dia masuk penjara hanya karena keputusan imannya untuk percaya pada Yesus. Keputusan iman untuk percaya kepada Yesus membawa dia masuk penjara. Sebuah keputusan yang dimana sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang yang percaya pada Yesus. Ada banyak orang yang percaya pada Yesus, dia kira tanpa masalah. Dia kira kalau percaya pada Yesus selesailah persoalan. Dia kira kalau percaya pada Yesus, kalau sakit kepala tutup taruh begini terus bilang dalam nama Yesus. Banyak orang kira kalau percaya Yesus itu utang-utang lunas. Tak bilang petugas koperasi datang tetap bayar. Saya mau tanya ulang, saudara percaya Yesus? Benar-benar percaya? Sosial? Masuk penjara? Kasih lihat saudara rambut ini. Percaya Yesus? Amin. Siap? Wah, bahaya ini. Tapi mari itu bahan perlindungan. Cinta itu apa? Cinta itu anak dari kecocokan. Cinta bukan karena kedekatan. Banyak orang bisa berpacaran bertahun-tahun putus juga, padahal tiap hari sama-sama. Jadi bukan karena kedekatan, tapi karena anak dari kecocokan dia. Mau bangun cinta harus bangun dulu dari kecocokan. Tapi saya kasih tahu saudara, cocok itu satu kata saja. Tapi kalau diucap dengan cara ucap yang beda, di arti bisa beda. Pertama kalau saya bilang cocok, itu artinya pasti, belum, mantap, saya kasih. Kalau saya bilang apa? Cocok. Tapi kalau saya bilang begini, cocok, bisa tangkap di batin gitu. Bisa ya? Istri tukang maki, suami tukang maki, anak-anak tukang maki, tetangga yang dengar bilang apa? Dong di itu rumah kerjaannya bakal lain setiap hari. Yang dengar bilang apa? Dong dulu di mana-mana hanya untuk ngomong orang pun apa. Yang lihat bilang apa?
bisa bandingkan. Yang ketiga, saudara-saudara, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang Alo. Ada orang Alo di sini? Apa sudah? Oh ada. Orang Alo itu kalau mau ngomong cocok enak sekali. Satu langkah ke depan, hitung kaki begini, agak tunduk sedikit, mata dikasih begini, baru dia bilang begini. Cocok. Itu dia tambah sini sedikit itu. Nah, cocok atau cocok atau cocok. Itu gitu ya. Nah, saudara-saudara tahu, Paulus ini kan dia bilang begini, iman itu bertumbuh di tengah badai. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Paulus bilang, apa yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus, kelaparan kah, ketelanjangan kan disebut semua. Tapi saudara, saya hitung Paulus ini pernah mengalami masalah-masalah. Tadi kan saudara bilang sudah cinta Yesus, saudara. Pertama, Paulus pernah tenggelam di laut. Gampang kan? Ada yang bilang gampang, coba ikut saya. Sebentar saya lepas dia di TV situ dia tahu. Pernah tenggelam di laut. Paulus pernah masuk penjara, gampang. Kalau ada yang bilang gampang, coba sebentar polisi satu lewat, saudara langsung tahu memang ternyata masuk penjara. Paulus pernah dicambuk. Dalam tradisi cambuk Romawi itu satu kali cambuk 39 kali pukul. Di ujung cambuk itu ada paku yang memukul. Dan sekali kena di kita punya kulit isi ini di bawah. Gampang. Tadi saudara siapa? Tapi kenapa Paulus masih begitu kuatnya di dalam Tuhan? Tidak, perjumpaan saya dengan Kristus harganya lebih besar daripada penderitaan ringan ini. Penderitaan ringan ini. Wih, itu terlalu kuat ya. Yang bisa gambarkan itu sebenarnya ibu-ibu. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu-ibu. Ah, ibu-ibu tidak ada. No, semua. Ibu-ibu, melahirkan susah betul. Sakit betul. Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal, tetap melahirkan sakit. Sakit melahirkan di dalam itu suami-suami hanya dari luar kau bilang begini, Yesus. Sambil dia bilang Yesus, dia bayangkan kira-kira ada muka besar. Tapi tidak tolong. Sakitnya minta ampun. Tidak ada penderitaan, tidak ada masalah lebih besar dari masalah ketika seorang perempuan berhadapan dengan diri. Tapi makanya kalau ada perempuan marah-marah di rumah, lawan lagi di rumah seperti kehabisan kalimat, dia hanya bilang kosong anak manusia. Nah, saudara, apa sih yang sesungguhnya membuat Paulus menjadi sangat? Mari kita belajar satu dua hal. Kenapa saudara tentang cinta kita kepada Tuhan? Saya rindu kalau tidak ada orang yang mau menyangka Tuhan. Tapi apa yang menjadi alasan sesungguhnya untuk kita tetap bertahan? Apa itu? Saudara, pembacaan ini mengisyaratkan dengan sangat baik. Saudara jangan hitung-hitung Tuhan hanya lewat berkat-berkat jasmani. Sebab berkat-berkat jasmani tidak akan membuat saudara puas. Kita ini kan sering tidak puas, toh? Kalau berkat-berkat jasmani orang tidak pernah puas di situ. Dan ketika ada tawaran dunia, orang gampang meninggalkan Yesus walaupun tadinya dia bilang cinta. Lalu perbandingan Paulus sudah begini, supaya kau bisa bertahan, rasakan dan nikmatilah berkat-berkat rohani. Saudara boleh memiliki segala sesuatu, tapi kalau berkat rohani itu tidak saudara miliki, saudara tidak akan bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Saudara mungkin bisa akan jadi budak dari pekerjaan dan dari berkat-berkat itu. Saya sudah bilang di mana-mana, ada orang tahu cara mengumpulkan uang yang banyak, tapi tidak bisa menikmatinya dengan baik. Banyak orang tahu cara bagaimana menjadi kaya, tapi tidak bisa menikmati karena dia tidak punya berkat rohani. Saya suka pakai contoh, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya mau telepon, pendeta, yuk saya di Surabaya nih, oh enaknya pasir-pasir, tidak Pak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Dia sudah perujukan dulu di sana. Lalu berkat-berkat rohani itu seperti apa? Pembacaan ini mengisyaratkan dengan sangat-sangat baik. Saudara tinggal renungkan, kira-kira berkat ini ada saya alami. Itu baru bisa buat saudara menjadi lebih lagi dalam Tuhan.
mencintai itu sudah luar biasa. Apa itu? Satu, pembacaan tadi kasih tahu, berkat rohani yang paling pertama adalah karena saya dan saudara dipilih. Berkat. Saudara jangan kira berkat rohani hanya berkaitan dengan mati masuk surga dan selesai. Tidak sekedar itu. Di dunia pun kita bisa menikmati Allah. Pertama karena saya dan saudara dipilih oleh Tuhan. Kalau saudara punya sahabat, punya teman, punya keluarga yang anggota dewan, coba tanya. Anggota dewan itu baru dipilih oleh manusia saja senang. Itu manusia memilih. Untuk jangka waktu 5 tahun. Itu pun kerja setengah mati, keliling, itu baru manusia yang pilih. Sekarang Tuhan memilih saya dan saudara. Bukankah ini berkat yang luar biasa? Kalau manusia pilih saja kita sudah sangat senang, apalagi kalau aku memilih kamu. Itu pilihan yang luar biasa. Pendeta Yandi ini kalau bukan pendeta, pasti dia ojek besok. Naik sedikit dia sopir travel. Tapi kemudian Tuhan panggil dia untuk melayani. Itu Tuhan memilih. Kalau Tuhan panggil Yandi itu pakai logat almor, pasti Tuhan bilang begitu. Yandi, lu mari kok orang hormat dulu. Lu mari kok ada makan, lu makan dulu ah. Jadi dia kasih kita kesempatan. Saya mau tanya saudara percaya kalau Tuhan Maha Kuasa? Percaya saja atau terlalu percaya? Kalau saudara terlalu percaya, saudara percaya atau tidak kalau pekerjaan pelayanan ini Tuhan bisa lakukan sendiri tanpa saya? Percaya? Kalau begitu ketika dia memanggil saya, dia memanggil saudara, itu sebuah kehormatan. Kalau dia lakukan sendiri bisa. Jadi kalau dia panggil saya, ini kehormatan. Saudara, banyak orang diberi kehormatan oleh Tuhan, tapi tidak mampu menjaga kehormatan. Saudara jangan bilang saudara cinta Yesus kalau saudara tidak mampu menjaga kehormatan beliau. Ini berkat rohani karena kita dipilih oleh Tuhan. Ini berkat pertama, dapat penghormatan oleh Tuhan karena Tuhan memilih kita. Semua kita ini orang berdosa. Ketika kita semua sudah berdosa, siapa yang berani dipaksa Tuhan akan selamatkan kita? Semata-mata hanya karena kasih karunia dia mau supaya saya dan saudara. Yang kedua dia bilang, ini berkat yang luar biasa. Ketika kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Memang ini melekat sekali dengan tradisi Romawi yang sangat kuat. Orang-orang Romawi itu bapak-bapak punya hak penuh atas anak-anak. Anak laki-laki, anak perempuan takut di bawah kekuasaan seorang bapak. Jadi kalau dia diangkat sebagai anak, dia takut di bawah kekuasaan. Tanpa salah sekalipun seorang bapak bisa perintah dia punya anak laki-laki, pas penjara. Tidak boleh bilang, dan dia punya hak. Dia bisa bilang kepada anak-anak perempuan, "Baik, kau jadi pelacur, nanti uang kasih bang." Tidak boleh. Tapi syukur kepada Tuhan Allah bahwa kita tidak diangkat oleh bapak-bapak di dunia, tapi kita diangkat oleh siapa? Kita diangkat oleh Tuhan sebagai anak-anak. Saudara bisa bayangkan ketika kita diangkat oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, kita punya hak waris kerajaan Allah. Kita ini tinggal di Kupang, masing-masing dari kota asalnya sendiri, dari daerah asalnya. Ada yang dari Alor, ada yang dari Rote, ada yang dari Soe, ada yang dari Atambua. Kita masing-masing. Kita sudah tinggal di Kupang bertahun-tahun, orang tua tetap masih ingat kita. Ingat, kamu tinggal di Kupang, pohon tua satu ini bukunya. Tidak boleh ada yang potong, ini yang kau punya. Bapak hanya bisa setengah ini, itu yang kau punya. Kamu sudah tinggal di sini, tapi tanah sepotong ini kamu punya. Bapak-bapak di dunia yang sederhana ini, yang miskin saja masih mewariskan sesuatu bagi anak-anaknya, apalagi bapak di sorga. Supaya dalam keyakinan penuh, ketika orang bertanya kepada saya, "Yandi, yakin mati masuk surga?" Yakin. Kenapa? Karena saya pun bapak itu. Amin atau tidak?
Daripada saudara melayani bertahun-tahun, sebut nama Yesus bertahun-tahun, terus saya tanya, yakin masuk surga? Tahu nggak ini, Pak? Itu parah itu. Tapi saudara yakin kok? Yakin kok? Betul. Saya yakin masuk surga, saya pembawa di sana. Saya mau tanya saudara, siapa Presiden Republik Indonesia? Jokowi. Saudara tahu dari mana? Televisi, radio, orang, saudara baca di biografi semua. Segala sesuatu tentang Jokowi kita tahu. Berdasarkan semua yang kita tahu, hari ini kita mau pergi ke Istana Negara. Waktu terima kita. Tapi kan kita sudah tahu. Kita sendiri yang pilih dia. Kenapa dia tidak terima kita? Saya sampai dia tanya, siapa? Pas pampres tanya, siapa? Saya yang Pak, Jerman, Berkupa. Untuk pulang. Tapi sekarang saya mau tanya, kira-kira Jokowi punya istri dan anak ketika pergi ke situ ditanya begitu oleh pas pampres? Lalu kenapa dan tanya saya begitu? Dia pembeda di mana? Sekarang kita tahu toh? Tahu sendiri. Ada hal yang lebih, yaitu relasi. Dan luar biasa relasi itu Tuhan yang tentukan bagi kita. Kamu menjadi anak. Jadi ya hak waris kerajaan Allah itu kan luar biasa. Saudara lihat ini panggilan untuk apa ini? Saudara untuk mencintai Tuhan, saudara harus memahami panggilan ini paling tidak dalam dua hal. Yang pertama saudara-saudara, ini panggilan untuk menjadi kudus. Kudus itu bahasa aslinya berarti dipisahkan atau menjadi berbeda dengan dunia ini. Saudara, panggilan ini yang kedua, bukan saja untuk menjadi kudus, tetapi supaya menjadi tidak bercacat. Ini sangat kuat kaitannya dengan persembahan korban suku. Itu domba, itu sapi, itu kambing yang dipersembahkan untuk Tuhan. Itu harus yang sangat-sangat baik. Tidak boleh bercacat. Tidak boleh di telinga kita potong sedikit, tidak boleh. Semua mempersembahkan hidup yang paling baik itu kepada Tuhan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Tapi berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Itu bukan soal uang. Itu bukan soal persembahan 1/10, bukan. Gambaran tulisan siapa? Kaisar. Di situ tertulis Maximus Rio, Maximus anak dia. Nah ini kan ada gambar dan tulisan Kaisar, kasih dia. Tapi Alkitab mengatakan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uang kepada Kaisar, tapi berikan diri kepada Tuhan. Supaya jangan ada orang yang Pak Pendeta, saya memang tidak di gereja tapi saya persembahan. Di surga tidak ada kios jual super mie. Dan kita tidak sebentar kumpul uang Gus Tuhan. Tidak. Apalagi semua Tuhan tidak ada yang tidak. Jadi saudara lihat persembahan yang tidak tercacat. Apa yang paling berharga dalam hidup kita yang kita mau kasih? Hidup. Dan hidup yang tidak bercacat itu yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Tanda kita mencintai. Amin. Dalam kita lihat ini. Lalu kita diingatkan dalam pembacaan ini soal sebuah berkat tidak boleh dilupakan dan menjadi intisari dari sebuah pemberitaan. Yaitu menarik kita pada peristiwa salib. Ini berkat yang mana? Peristiwa salib. Kamu ditebus, kamu diampuni. Bukankah ini hal yang luar biasa? Kita ditebus. Harga mahal atau murah? Terlalu mahal. Kita diampuni. Ini berkat rohani yang tidak terbeli dengan uang. Saudara tidak bisa mengganti itu dengan apapun. Bahkan susah, kesusahan dan semua pengorbanan kita tidak bisa menggantikan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Saudara tahu? Ada orang di mana ada pengampunan, di situ ada pendamaian. Pengampunan dan pendamaian itu berjalan bersama
Tetapi beberapa orang mengklasifikasi dia secara sengaja. Ada orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mengampuni tapi tidak mau berdamai. Dong selalu bilang begini. Untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah demikian. Kalau dia mau datang di rumah ada, tak buka. Tapi untuk mulai biasa. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Mengampun tetapi tidak mau berdamai. Padahal pengampunan dan pendamaian. Saudara, itu berkat-berkat rohani yang Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita. Itu semua Tuhan tawarkan. Setiap orang yang menerima, menikmati kehidupannya. Iya. Amin.